Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian, santri Kutab Awal 2A? Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali bertemu dalam majelis ilmu. Semoga dalam majelis ini terdapat barokah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melakukan banyak hal untuk membimbing kita, untuk mengajari kita, dan juga memberi kita teladan, contoh yang baik agar kita tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, saat ini kita akan mulai kembali belajar. Jadi semoga saat melihat video ini kalian sudah dalam keadaan yang tenang dan siap untuk kembali belajar, meniatkan menuntut ilmu lillahi ta'ala. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah menghafal ayat Allah tentang tumbuh-tumbuhan.
yaitu yang ada di surat An-Naba ayat 15. Qala ta'ala linukhrija bihi habban wa nabata, yaitu artinya supaya dengannya kami dapat mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Nah, dan ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang mana Allah menurunkan hujan agar tanah bisa menjadi subur. Jadi Allah menurunkan hujan supaya dengan hujan itu tanah menjadi subur dan kemudian tumbuh biji-bijian seperti padi, kemudian gandum, jagung dan sejenisnya, dan juga tumbuh-tumbuhan yang sejenis tumbuh-tumbuhan hijau seperti rerumputan dan semacamnya. Yang mana biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan tadi itu sangat bermanfaat untuk kita manusia dan juga hewan-hewan pemakan biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian, biji-bijian itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih sayangnya kepada kita. Nah, nikmat Allah ini yang berupa biji-bijian yang kita makan dan juga rerumputan yang kita manfaatkan atau yang kita makan juga adalah jenis-jenis makanan yang halal dan juga thayyib. Nah, sekarang kita akan kembali memurojaah lagi beberapa adab yang kita perhatikan saat makan. Nah, di antara adab makan adalah kita memilih makanan yaitu atau minuman. Kita memilih makanan atau minuman yang itu halal dan juga thayyib. Nah, memilih makanan yang halal dan juga thayyib. Makanan yang halal diantaranya itu adalah biji-bijian yang Allah tumbuhkan dari tanah dan juga beberapa rerumputan atau sayuran yang tumbuh liar di atas bumi, seperti kangkung, bayam liar itu, dan juga kerokot ya. Ada jenis tanaman namanya kerokot, dan itu juga bisa dimakan oleh manusia. Nah, kemudian makanan yang halal dan thayyib ini harus benar-benar kita perhatikan. Maka saat kita mau memakan makanan, kita melihat dulu makanan ini terbuat dari apa. Nah, kemudian makanan ini kira-kira halal atau tidak. Nah, makanan yang halal sudah Allah sediakan banyak sekali di muka bumi ini, sehingga kita tidak perlu memakan makanan yang haram. Dan juga makanan yang thayyib. Yang thayyib ini artinya yang baik untuk kesehatan kita. Nah, kita memilih makanan yang mana itu baik untuk kesehatan kita. Kalau misalnya makanan itu kita nilai tidak baik untuk kesehatan kita, maka kita berusaha untuk tidak memakannya. Nah, kemudian di antara adab makan lainnya yaitu memperhatikan makanan dengan keimanan. Nah, misalnya kita makan bubur ayam. Nah, bubur ayam itu, buburnya itu dari apa? Nah, kita kan memperhatikan bubur itu dari beras. Nah, beras itu termasuk jenis biji-bijian. Nah, beras itu siapa yang menumbuhkan? Nah, yang menumbuhkan
adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah tidak menumbuhkan padi, nah orang yang membuat bubur itu tidak bisa membuat bubur karena padinya tidak ada. Nah, begitu. Kemudian bubur ayam. Nah, ayam. Nah, ayamnya itu apakah kemudian ayam itu kan sudah dimasak. Nah, sebelum dimasak, siapa yang memberi makan ayam itu sehingga ayam itu bisa hidup dan kemudian disembelih dan kemudian dimasak dan dinikmati oleh kita. Nah, yang memberi makan ayam itu dan yang menghidupkan ayam itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seperti itu kita memperhatikan setiap apa yang kita makan dengan rasa iman. Agar kenapa kita bisa sering-sering mengingat Allah dan kekuasaannya, mengingat Allah dan juga segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Memperhatikan makanan dengan keimanan, apabila kita sering melakukannya dengan sering-sering mengingat Allah dan segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, itu akan menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menambahkan keyakinan kita bahwa selama ini kita hidup karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Allah yang memelihara kita dan yang memberi kita rizki, maka kita harus setiap saat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bergantung kepada selain Allah, dan kemudian meminta segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anakku sekalian, semoga apa yang Ustazah sampaikan barusan bisa memberi manfaat bagi kita semua dan Allah berkahi apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita berdoa dulu sebelum kita tutup majelis ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.